Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya M. Halim, dosen program studi manajemen S1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yang berfokus pada case-based dengan pendekatan student-centered learning. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi S1 Manajemen UPN Veteran Yogyakarta. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS dengan teori dan asesmen akhirnya berupa case study. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep tentang MSDM serta implementasinya dalam dunia bisnis. Adapun topik bahasan yang dipelajari dalam mata kuliah ini ada 13 aspek, yaitu Introduction to Human Resource Management, Equal Opportunity and the Law, Human Resource Management Strategy and Performance, Job Analysis, Personnel Planning and Recruiting, Employee Testing and Selection, Interview Candidates, dan sebagainya. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Manajemen yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya adalah 1. Mahasiswa diharapkan mampu memiliki sikap religius, kemanusiaan, patriotisme, keanekaragaman budaya, kepedulian sosial, taat hukum, akademik, bertanggung jawab kemandirian, serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan berdasarkan Pancasila berorientasi pada bela negara. Kedua, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan komprehensif tentang manajemen, bisnis, perencanaan strategis, penelitian, dinamika organisasi, serta nilai-nilai karakter yang mendukung pengelolaan organisasi sambil memegang prinsip bela negara dan pembangunan berkelanjutan. Mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan umum dalam berpikir logis, kritis, inovatif, dan mandiri, mengaplikasikan nilai humaniora, mengambil keputusan tepat, serta menjalankan tanggung jawab sosial dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi dengan komitmen pada bela negara dan pembangunan berkelanjutan. Keempat, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan khusus dalam mengimplementasikan fungsi manajemen, menghasilkan ide kritis, mengambil keputusan multidisiplin, berkomunikasi efektif, serta memimpin perubahan organisasi dengan komitmen bela negara dan pembangunan berkelanjutan. Pembelajaran ini juga mengintegrasikan nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada Pancasila, rela berkorban, serta kemampuan awal bela negara. Pembelajaran ini juga berkontribusi terhadap SDG, diarahkan pada SDG 1 melalui kesempatan kerja dan reward yang adil, SDG 2 melalui kesejahteraan pekerja dan ketahanan pangan, SDG 4 melalui pembelajaran sepanjang hayat, SDG 7 melalui Green Human Resource Management dan kompetensi transisi energi, serta SDG 17 melalui kemitraan multi-stakeholder. Referensi yang digunakan pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia beragam, tetapi referensi utama mengacu pada buku ajar karangan Gary Dessler tahun 2020 dengan edisi 16 dan buku Snell dan Morris tahun 2026 dengan judul Managing Human Resources edisi 20. Sistem pembelajaran mata kuliah MSDM dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas, sedangkan perkuliahan asinkronus dilakukan menggunakan WhatsApp Group, Spada, dan Learning Management System untuk memfasilitasi mahasiswa berdiskusi serta mengerjakan tugas.
Pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia dilakukan selama 16 pekan dengan 13 pekan pemaparan materi, tugas dan kuis, 1 pekan UTS, 1 pekan UAS, dan 1 pekan untuk case study. Evaluasi pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia didapatkan dari 5 komponen, yaitu kuis sebanyak 2 kali, penugasan sebanyak 4 kali, UTS 1 kali, UAS 1 kali dengan bentuk soal esai dan final case study untuk mengukur kedalaman pemahaman serta kemampuan implementasi pengetahuan di kasus nyata. Nah, bobot penilaian dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah yaitu kuis sebesar 10%, tugas 10%, UTS 15%, UAS 15%, serta case base itu senilai 50% dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah MSDM sebanyak 100%. Oke, demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah MSDM untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen UPN Veteran Yogyakarta. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas pada pertemuan ke-14 dengan materi Implementing HR Strategy through High Performance Work System, Linking HRM, Architecture and Organizational Performance. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Selamat siang teman-teman semua. Kita lanjutkan pertemuan kita hari ini di chapter 16 ya. Kita sudah sampai di materi mengimplementasikan strategi SDM melalui High Performance Work System atau sistem kerja yang itu bisa menghasilkan kinerja yang tinggi. Nah, ini penting bagaimana kita bisa menghubungkan arsitektur SDM dengan kinerja organisasi. Seperti itu. Nah, teman-teman sudah tahu kira-kira kinerja organisasional itu apa saja? Kinerja organisasional. Jadi, sebuah organisasi kinerjanya itu biasanya berkaitan dengan apa aja? Betul, kinerja SDM ya. Lalu kinerja apa lagi? Kinerja keuangan ya. Salah satunya adalah profitabilitas ya, seperti itu. Kemudian kinerja apa lagi? Seperti yang teman-teman ikuti di materi sebelumnya yang berkaitan dengan konsumen. Kinerja pemasaran ya, ada penjualan ya, kepuasan konsumen, loyalitas ya, kemudian ada customer retention seperti itu. Lalu kemudian ada juga yang berkaitan dengan brand image seperti itu ya. Lalu apa lagi? Satu lagi? Kinerja operasional. Jadi kinerja organisasional itu kerangkanya adalah sebelum kita jauh untuk menentukan apakah kinerja organisasional dari hasil keuangan sebuah perusahaan itu bagus apa enggak, itu biasanya dasarnya adalah dari kinerja sumber daya manusianya ya. Apakah misalnya SDM-nya puas atau tidak, work-life balance atau tidak, seperti itu. Kemudian kinerja operasionalnya ya, berkaitan dengan produktivitas dan efisiensi. Kemudian berkaitan dengan kinerja pemasaran, yaitu penjualan, loyalitas, dan sebagainya. Nah, dari penjualan ya, kemudian dari penjualan, kinerja pemasaran ya, dari loyalitas, customer retention, itu baru bisa menghasilkan yang namanya keuangan ya, maksudnya kinerja keuangan. Jadi untuk menghasilkan profit tentu kita datangnya dari bisnis, pasti berasal dari konsumen seperti itu. Nah, disinilah bagaimana kita menghubungkan kerangka dari SDM dengan kinerja organisasional tadi seperti itu. Nah, untuk materi yang berkaitan dengan high performance work system ini, kalau teman-teman mungkin baru nonton ya, menonton dari menonton Piala Dunia ya. Kalau teman-teman nonton Piala Dunia, ada satu tim namanya adalah Portugal, ya enggak? Jadi sebelum Piala Dunia tuh orang-orang sudah menebak siapa yang mungkin kandidat juara.
Salah satunya Portugal. Kenapa? Karena Portugal itu memiliki SDM dan talenta unggul. Ya, kalau teman-teman ketahui misalnya adalah ada Vitinha ya, kemudian ada João Neves, ada Bruno Fernandes, ada Cristiano Ronaldo ya. Seperti yang kita ketahui Vitinha, João Neves ini kan baru baru menjuarai Liga Champions dan Liga Prancis, ya enggak? Jadi kalau orang-orang sudah berhasil menjuarai Liga Champions, otomatis itu merupakan tim terbaik di Eropa ya, PSG. Nah, mereka punya gelandang-gelandang seperti Vitinha, João Neves ya, ini sebagai playmaker, ini memiliki kemampuan di energi dan pressing. Kemudian Bruno Fernandes ya di Manchester United dinobatkan sebagai pemilik assist terbanyak ya dalam satu liga ya. Kemudian ada juga Cristiano Ronaldo ya sebagai finisher dan memiliki banyak pengalaman. Nah, ini kan tim Portugal ini memiliki SDM dan talenta unggul. Tetapi kenapa kok bisa kalah ya? Bisa kalah di awal-awal imbang lawan apa aja? Kongo ya. Imbang lawan Kolombia ya, bahkan beberapa kali hampir kalah seperti itu. Dan di waktu ketemu Spanyol mereka kalah, skornya adalah 0-1. Nah, kenapa punya talenta terbaik itu berarti belum tentu mereka bisa unggul dalam bersaing dalam sebuah kompetisi. Ya, jadi maknanya sebenarnya adalah organisasi itu nggak cukup punya SDM yang bagus ya. Misalnya teman-teman punya organisasi, punya SDM bagus saja itu nggak cukup. Tetapi bagaimana kita bisa menghasilkan yang namanya sistem kerja yang berkinerja tinggi. Jadi membangun sistem kerja itu sebenarnya jauh lebih penting seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Oke ya, ini pengantar aja tadi ya. Jadi ini material kita ya, ada RPS ya, ada LMS, Dispada, ada buku-buku dan jurnal ya yang saya lampirkan di akhir. Kemudian ada handout ya, ada assignment sheet, Zoom ya untuk pertemuan yang sifatnya asinkronus seperti itu. Nah, lalu outcomes dari pembelajaran ini apa kira-kira? Jadi kita bisa mendiskusikan bagaimana strategi perusahaan itu dapat dicapai melalui sistem kerja berkinerja tinggi ya. Kemudian apa yang menjadi prinsip-prinsip dasarnya. Kemudian terakhir mendiskusikan manfaat potensial ya dari sistem kinerja yang berkinerja tinggi baik untuk karyawan ataupun untuk organisasi. Seperti itu. Oke, nah ini mungkin sebelum masuk ya. Jadi apa yang teman-teman ketahui tentang, kita review kembali ya di chapter-chapter awal pertemuan. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak? Kira-kira manajemen sumber daya manusia itu apa? Ada yang bisa coba, Mas ya? Silakan nanti yang bisa menjawab ya, nanti dapat saldo dana nanti. Nah, boleh. Buat 2 ya, maksimal 2 aja. Ada lagi? Jadi langsung jawab atau gimana? Boleh, langsung jawab aja. Jadi HRM atau Human Resource Management ini sebuah ilmu, kan, ilmu yang mempelajari di mana manusia itu berperilaku, kemudian bersikap, dan kalau menurut saya sendiri adalah gimana sih sebuah perusahaan ini bisa menciptakan atau mengeluarkan potensi maksimal dari karyawannya, Ya. baik itu dari sistem trainingnya, pengembangannya, ataupun menciptakan sebuah komitmen hingga karyawan itu bisa loyal terhadap perusahaan. Oke ya, cukup benar ya. Ada lagi satu lagi mungkin? Silakan. Satu lagi? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa salah. Oke, silakan. Mungkin secara garis besar sama. Mungkin di sini aku ingin menambahkan aja ya Pak. Kan tadi sudah munculkan komitmen dan sebagainya. Nah, gimana di sini itu yang pastinya selaras dengan visi misi perusahaan dan tujuan perusahaan di awal juga. Jadi dari pengelolaan SDM itu bagaimana perusahaan ini berjalan sesuai dengan tujuan awal mereka, dan juga nanti SDM ini bisa berkembang dan juga perusahaannya bisa lebih kompetitif dengan berkembangnya SDM yang dikelolanya. Oke ya, betul.
Jadi semuanya benar ya, tetapi mungkin kita bisa mengacu ke referensi ya, biar mungkin sedikit lebih sesuai. Jadi dari kata manajemen dan sumber daya manusia ya. Jadi bagaimana kita mengelola sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu apa? Ya sumber daya yang dimiliki oleh manusia ya. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya mungkin keuangan ya. Seperti itu. Nah, sumber daya manusia apa aja? Yang biasanya disingkat dengan KSAO ya, knowledge. Jadi bagaimana kita mengelola sumber daya manusia, yaitu K-nya adalah mengelola pengetahuan, mengelola skills ya, mengelola keterampilan, kemudian mengelola attitude dan other skills. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Nah, untuk mengelola sumber daya manusia tadi ya, untuk mengelola pengetahuannya, keterampilan ya, kemudian mengelola attitude ya, sikap untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan cara apa ya? Tentu dengan fungsi-fungsi SDM tadi. Fungsi SDM apa saja? Seperti yang sudah kita diskusikan di awal, satu ada misalnya analisis pekerjaan ya. Ada job design. Kemudian ada misalnya untuk bagaimana kita ingin mengelola sumber daya manusia, misalnya adalah skills-nya. Oh, kita melakukan pelatihan dan pengembangan ya, seperti itu. Kita melakukan analisis kebutuhan pelatihan ya, dimulai dari need training analysis seperti itu. Kemudian bagaimana kita mengelola attitude mereka atau sikap mereka. Misalnya dengan ada sistem kompensasi yang mendorong motivasi karyawan untuk melakukan atau mencapai tujuan dari organisasi seperti itu. Oke, kemudian mengembangkan skillful employees. Jadi pentingnya bagaimana kita bisa mendesain jobs dan teams ya. Ini relevan juga sebenarnya dalam konteks olahraga ataupun sepak bola. Kemudian mengembangkan karyawan atau pegawai yang skillful. Kemudian mengidentifikasi pendekatan untuk meningkatkan kinerja ya. Kemudian rewarding employee successes ya. All typically labeled HRM issues are as relevant to line manager as they are managers in the HR department. Oke. Nah, ini ya. Ini overall framework ya dari manajemen sumber daya manusia, yaitu ada perencanaan, job design, ya, recruitment, staffing, training and development, appraisal, communication, compensation, benefits, labor relation. Bahkan internal itu mungkin bisa dari akademi ya, kemudian eksternal itu dari luar ya, misalnya dengan merekrut orang-orang baru. Oke. Nah, ini menghubungkan strategi dan SDM. Kalau kita lihat mungkin teman-teman lihat seperti Qatar ya, Singapore Airlines, itu maskapai yang menggunakan strategi apa kira-kira? Inovasi kan. Ya, menggunakan differentiation ya. Nah, kalau teman-teman lihat misalnya Scoot ya, Scoot, AirAsia ya, itu mereka strateginya adalah low cost, atau Ryanair ya, Wizz Air, itu kebanyakan mereka menggunakan low cost leadership. Maka kalau teman-teman naik AirAsia mungkin harganya lebih rendah, tetapi biasanya fasilitas yang didapatkan juga sedikit ya. Berbeda kalau teman-teman misalnya naik full service airline seperti itu. Oke. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat profits itu sangat berkaitan dengan yang namanya bagaimana dengan customer retention. Rumus laba apa? Rumus laba? Laba itu isinya cuma dua ya. Pendapatan dikurangi beban ya, cuma pendapatan dan beban dapat laba. Laba dikurangi dengan return earnings, nanti baru dapat laba bersih ya, seperti itu. Nah, ini ya. Nah, lalu bagaimana? Kita kan udah tahu nih, ternyata sumber profits itu berasal dari karyawan. Ya enggak? Dari Employee Retention Program. Nah, ini ya, bagaimana kaitan antara kinerja SDM itu sampai ke kinerja keuangan. Oke. Nah, jadi apa itu high performance work system? Di situ adalah kombinasi praktik-praktik SDM, struktur kerja, dan proses spesifik to a firm that maximizes the knowledge ya. Jadi bagaimana proses-proses yang bisa memaksimalkan pengetahuan, keterampilan,
commitment, flexibility, and resilience of employees. SDM, keuangan, pemasaran itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan sebuah jaringan yang saling terintegrasi. Oke, Oke, saya percepat ya, karena udah pada lapar ya, biar kita bisa makan dengan cepat seperti itu. Kemudian mencapai keunggulan kompetitif, ya, keunggulan kompetitif melalui karyawan. Tadi kita sudah dapat gambaran ya, jadi sebenarnya kita bisa membangun kemampuan bersaing kita itu melalui employees. Kenapa employees? Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau kita membangun kesejahteraan karyawan ya, banyak komponennya tadi, itu bisa mendorong konsumen itu nyaman ya. Karena mau nggak mau terorganisasi dan itu sulit ditiru. Oke. Nah, ini levels of high performance human resource architecture ya. Jadi ini level-level arsitektur SDM. Ada kebijakan kerja berkinerja tinggi, ada praktik-praktik kerja berkinerja tinggi, dan ada produk-produk kerja berkinerja tinggi. Nah, ini teman-teman lihat ya, bagaimana kita mengintegrasikan. Ya nggak? Tadi kita punya SDM yang unggul aja nggak cukup. Tapi kita juga harus punya sistem yang mengintegrasikan prinsip, kebijakan, praktik, dan produk secara paralel ya antara arsitektur SDM dengan organisasi. Nah, ini disebut dengan arsitekturnya organisasi. Organisasi itu kan punya yang namanya visi, misi, dan values. Mereka punya kebijakan ya, yaitu strategi, punya praktiknya yaitu taktik yang akan digunakan, dan punya produk. Nah, ini arsitektur organisasi. Ini sama juga dengan arsitektur SDM-nya. Contoh, prinsip. Ini di level visi misi. Misalnya apa? Misalnya Apple. Mereka adalah visi misi, values-nya adalah invention ya, atau penemuan. Maka strateginya apa? Inovasi. Lalu taktiknya apa? Mereka berinvestasi di dalam penelitian dan pengembangan. Jadi kalau teman-teman melihat perusahaan-perusahaan yang menggunakan strategi inovasi, pasti mereka berinvestasi pada riset dan pengembangan. Kemudian apa kompetensinya? Can readily reconfigure product development projects. Jadi mereka bisa mengembangkan produk-produk baru yang sifatnya inovatif. Nah, lalu kalau misalnya perusahaan ini visi misinya invent, SDM harus ngapain? Mereka harus value creativity, menghargai kreativitas. Misalnya, kalau karyawan itu inovatif, menghasilkan ide-ide yang bagus, ya, menghasilkan kreativitas dan inovasi, maka kompensasinya juga harus berdasarkan ukuran kinerjanya ya. Kompensasinya orang yang inovatif harus kita berikan reward ya, reward dan kompensasi. Lalu, nah itu baru di aspek fungsi kompensasi. Kalau fungsi penilaian kinerja apa? Tentu kinerja yang ditetapkan ya, standar kinerjanya harus berdasarkan kriteria-kriteria yang inovasi ya, seperti itu. Kemudian training and development-nya berarti fokus pada bagaimana meningkatkan kreativitas dan inovasi karyawan ya. Tapi jadi pelatihannya bukan berkaitan dengan bagaimana karyawan itu bisa lebih efisien ya. Mereka harus patuh pada SOP karena inovasi tidak butuh SOP dan tidak butuh yang namanya efisiensi ya. Maksudnya tetapi mereka harus berfokus pada kreativitas ya dan pada inovasi seperti itu. Makanya nanti antara kebijakan, maksudnya di sini antara strategi, maka kebijakan SDM itu harus sejalan ya, seperti itu. Nah, ketika strateginya adalah inovasi, maka kebijakannya adalah mempromosikan lingkungan kerja yang kreatif. Seperti itu. Jadi harusnya makanya kalau misalnya kampus kita adalah, kampus ini kan ruang untuk menghasilkan gagasan dan ide. Maka lingkungan yang lingkungannya juga harus yang bisa mendorong perilaku untuk menghasilkan kreativitas. Contohnya misalnya desain
ruang belajar. Kira-kira kalau ruang lingkungan kampus kita ini kira-kira ya semuanya bisa saling pakai gedung. Jadi sehingga orang-orang itu mudah bertemu, mudah berdiskusi, cost dan rendahnya turnover ya. Kemudian karyawan mau melakukan yang namanya knowledge sharing, menghasilkan inovasi, kualitas produk tinggi, konsumen puas. Lalu penjualannya juga tinggi dan menghasilkan laba yang tinggi. Oke. Nah. Oke, dikit lagi ya. Oke ya, ini kita langsung ya ke tugas. Nah, tugas buat teman-teman. Jadi setelah menerima materi dari High Performance Work System, bahwa kita tidak hanya harus memiliki SDM yang unggul, tetapi bagaimana kita membangun sistem kerja yang menarik, yang terintegrasi bagi karyawan ya. Nah, ini penugasannya. Tugasnya ada 2 ya teman-teman. Ada tugas individu dan ada tugas kelompok, karena ini pertemuan terakhir. Nanti dikumpulkan saat ujian ya. Di Spada. Nah, di sini teman-teman tugas individunya how implementing an HPWS ya. Jadi bagaimana mengimplementasikan HPWS Fortified the Snack Food Maker case study ya yang ada di buku halaman 579. Tugas kelompoknya adalah analisis kasus Whole Foods Market versus Whole New Challenge halaman 581. Nah, ketentuannya ini individu itu dikerjakan secara mandiri. Untuk kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 mahasiswa. Nanti yang sudah saya tentukan di awal perkuliahan ya, sama dengan kelompok presentasinya teman-teman. Waktu pengerjaan itu 2 minggu sejak hari ini ya, seperti itu. Oke, output tugasnya 1, individu itu makalah analisis kasus. Kelompok ya juga sama. Nanti tetapi untuk kelompok ada slide presentasi. Nanti teman-teman upload di YouTube seperti itu. Oke. Nah ini ya, aspek analisis, ringkasan kasus, strategi bisnis perusahaan, praktik SDM yang diterapkan, dampak praktik SDM terhadap kinerja organisasi, keterkaitan antara strategi bisnis seperti yang di arsitektur di atas, bagaimana kaitan antara strategi bisnis dengan praktik SDM yang kita lakukan, seperti itu. Oke, ini komponen penilaiannya, ya ada pemahaman dan ringkasan kasus, analisis strategi, kaitan dan dampak, kemudian ada rekomendasi, kualitas penulisan, dan referensi. Oke. Nah ini tugas, ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Oke ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah ini, jadi ada Deb Ulrich, ini salah satu pakar di bidang manajemen sumber daya manusia strategis maksudnya. Jadi when I think of organization, I think of the capabilities an organization. Jadi kapabilitas organisasi has more than morphology or structure. The ability of an organization to have a shared purpose, ya. And the ability for employees to be productive are critical capabilities for most organization today. Jadi bagaimana kita bisa kemampuan kita untuk menghasilkan karyawan yang bisa berkinerja tinggi di dalam sistem yang HPWS tadi, seperti itu. Oke, begitu. Ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. 1 lagi deh, boleh 1. 1 nanti saya kasih dana ya. Silakan 1 ya. 1, silakan tadi udah laki-laki semua. Berapa orang tadi ya? 4 ya? 2 ya tadi ya? 1, silakan. Oke, udah ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman di pertemuan akhir hari ini. Semoga lancar ya ujiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah manajemen SDM. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.